Para ulama berselisih pendapat tentang kapan seseorang dianggap mendapati sholat bersama imam. Apakah ketika dia mendapati ruku bersama imam, atau ketika mendapati sujud bersama imam? Maka di sini para ulama berselisih pendapat. Atau hanya dia dianggap mendapati sholat itu bersama imam apabila mendapati takbiratul ihram bersama dengan imam. Dengan kata lain, apakah mendapati ruku bersama imam dapat dianggap mendapatkan rakaat tersebut atau tidak? Jadi kalau seorang dia datang ke masjid, imam sedang ruku, lalu misalnya dia ruku bersama dengan imam, dia dapati imam dalam keadaan ruku, kemudian bangkit dari ruku bersama dengan imam, apakah rakaat itu terhitung bagi dia atau tidak? Di sini para ulama berselisih pendapat. Sebagian para ulama mengatakan bahwa dia tidak mendapati rakaat kecuali dia tidak mendapati, terhitung mendapati satu rakaat kecuali rakaat yang dia dapat membaca surat Al-Fatihah padanya. Kalau misalnya dia dapati imam dalam keadaan ruku, berarti rakaat itu tidak teranggap bagi dia. Kenapa? Ya karena dia tidak dapati imam membaca surat Al-Fatihah, atau dia sendiri tidak membaca surat Al-Fatihah. Ya kenapa? Ya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la salata liman lam yaqra bi ummil Quran atau bi Fatihah. Jadi tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca ummul Quran atau membaca surat Al-Fatihah. Atau kama ja'a fil hadis. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa dia dianggap mendapatkan rakaat tersebut. Dia dianggap mendapatkan rakaat tersebut. Mereka berdalil dengan beberapa riwayat, diantaranya adalah hadis Abu Bakrah ini. Yaitu apa? Kalau seandainya mendapati ruku itu tidak terhitung sebagai mendapati satu rakaat, maka tidak ada faedah Abu Bakrah bersungguh-sungguh untuk berusaha mendapati ruku bersama imam. Ya, bisa saja ditunggu, ya nanti ketika sujud baru sama-sama, atau ketika bangkit lagi sama-sama, tidak ada masalah. Sebagaimana seseorang dia dapati imam sedang sujud, ya, ada yang dia tidak buru-buru untuk mendapati sujud bersama imam. Karena sama aja dapati sujud bersama imam atau tidak, ya dia tidak mendapatkan rakaat tersebut. Ya, dia tidak perlu sampai sujud di luar saf lalu merangkak masuk ke dalam saf, tidak perlu. Tapi di sini Abu Bakar sungguh-sungguh sampai dia ruku di luar saf dan dia berjalan masuk ke dalam saf, menunjukkan bahwa memang ini ada faedah khusus. Faedah khusus yakni karena mengejar mendapati rakaat tersebut bersama dengan imam. Ini alasan pertama, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Begitu pula dalil yang kedua, hadis yang kedua, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man adraka rak'ah, faqad adraka shalah." Barang siapa yang mendapati ruku, maka dia telah mendapati sholat. Kalau dia dapati ruku, maka dia dianggap mendapati sholat tersebut. Nah, maka dengan demikian, setelah melihat permasalahan ini dengan dalil-dalilnya, maka yang kita anggap kuat dalam permasalahan ini adalah apabila mendapati ruku bersama imam, maka dia terhitung mendapatkan rakaat tersebut. Dia terhitung mendapatkan rakaat tersebut. Di sini ada catatan. Bagaimana kalau seseorang itu ketika dia ruku, dia ragu. Apakah rukunya itu bersama dia dapati imam atau tidak? Ada kasus, ada orang dia datang, dia sampai imam sedang ruku, dia takbiratul ihram, kemudian dia takbir lagi mau ruku. Begitu dia sampai ruku, dia ragu-ragu. Apakah ketika dia dapati ruku bersama imam, atau jangan-jangan pas dia mau ruku, imam sudah bangkit. Ya, ini dia ragu. Maka dalam posisi seperti itu bagaimana? Apakah dia terhitung mendapatkan rakaat itu atau tidak? Maka jawabannya dia terhitung tidak mendapatkan rakaat tersebut. Kenapa?
Ya karena hukum asal dalam perkara ini adalah orang itu tidak mendapatkan rakaat. Itu yakin asalnya. Karena dia sudah tidak mendapatkan rakaat itu. Maka begitu dia kejar untuk mendapatkan rakaat itu, timbul keraguan. Maka ragu-ragu ini tidak bisa menghilangkan yang yakin. Dengan demikian dia kembali kepada hukum asal yang yakin, yaitu dia tidak dianggap mendapatkan rakaat tersebut. Nah, karena asalnya yang yakin itu dia tidak mendapatkan rakaat itu. Nanti dia mendapatkan rakaat itu, dia keluar dari hukum asal apabila benar-benar dia bisa pastikan dengan yakin bahwa dia itu dapati ruku bersama imam. Ya. Nah, ini catatan pertama. Catatan yang kedua, apakah dalam ruku itu disyaratkan harus tumakninah sebelum bangkit atau sebelum imam mengangkat kepalanya dari ruku? Maksudnya begini, dia sampai, dia takbiratul ihram, kemudian dia takbir lagi untuk ruku, dia sampai benar-benar ruku, jadi dia lagi tenang dalam ruku, baru imam bangkit. Ya, apakah harus syaratnya seperti itu? Atau ketika pas dia dapat ruku, langsung imam bangkit, itu sudah cukup. Ya, maka dalam hal ini para ulama berselisih pendapat. Para ulama berselisih pendapat. Pendapat yang kita anggap kuat di antara pendapat para ulama dan merupakan pendapat jumhur, yaitu apabila dia telah mendapati ruku bersama dengan imam, maka sudah cukup bagi dia untuk dikatakan mendapatkan rakaat tersebut. Tidak dipersyaratkan, dia harus tenang, tumakninah dalam ruku itu. Kalau dia sudah dapati ruku, dia sudah terhitung, dia mendapati rakaat tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.